Sambil nonton. Halo? Ya, Aduh, duh, duh, duh. Kenapa, Mbak? curhat nih. Boleh Ma nggak? boleh sayang, boleh sayang. Kenapa itu? Nah, jadi kan ceritanya aku nih udah kedua kali kerja di luar negeri di Singapura. Ini Terus? yang kedua kalinya. Heeh, Ceritanya aku kan ibu apa ya ibu tunggal punya anak tiga masih kecil. heeh, Terus aku juga punya ibu sama adik masih sekolah. heeh, Dia baru masuk SMA kemarin. Karena dia masuk SMA di negeri, sekolah negeri SMA nggak bisa masuk gitu kan, mungkin karena nilainya atau apa aku nggak tahu. terus? Akhirnya dia masuk SMA swasta. SMA swasta kan biayanya lumayan ya Miss ya. Mhm, mhm, mhm. Jadi karena kemarin juga apa ya, karena uang gaji aku juga kurang, apalagi kan ini buat kebutuhan anak tiga masih kecil juga sekolah masih Mhm, ibu. mhm, Terus karena aku bingung buat nutupin biaya adik aku masuk sekolah kemarin, akhirnya aku kayak cari pinjaman gitu Miss. mhm, Cuma aku mhm, nggak cari pinjaman di Lonsam, nggak kayak mhm, ada pinjaman di sini kan, di Singapura ada yang pinjaman emas gitu kan. mhm, mhm, Akhirnya aku ambil pinjaman emas itu, terus aku bedain emasnya kan, mhm, karena uangnya yang aku butuhin uangnya gitu kan, bukan emasnya. Jadi kayak aku ambil aku bedain emasnya, terus aku kirim ke adik gitu kan buat biaya sekolahnya lagi. Terus sekarang kayak kayak mungkin kayak mikir, kok ujianku berat banget sampai kayak akhir-akhirnya kayak pengen bunuh diri eh, terus eh, nih. jangan ngomong kayak gitu dong. Terus? Atau kayak capek gitu. Ini semuanya kayak nanggung. Segala kehidupan orang lain yang nanggung kamu, seperti itu. Iya kayak kadang suka mikir, kok kayak Tuhan kok nggak adil gitu, kayak kenapa aku dikasih cobaan segini beratnya gitu, kayak aku ikhlas buat keluarga, apalagi kan buat anak aku gitu kan, Heeh, apalagi buat adik buat ibu. Cuma ya kenapa ya, mungkin karena mikirnya kayak satu orang untuk apa, buat undang orang banyak gitu. Sedangkan kondisi fisik aku juga nggak sempurna Miss, mhm, udah bisa kerja loh aja sampai sini juga udah bersyukur ya, itu coba kalau kepikiran nanti aku bayarnya gimana gitu. mhm. Itu Miss. Oke. Kan kamu masih kerja. Masih Miss. Lah kamu masih kerja, terus kamu punya utang numpuk-numpuk sampai kamu berpikir untuk mengakhiri hidup, itu salah sayang. Karena kamu masih beruntung masih bisa bekerja, fisikmu mungkin kurang baik, tapi kamu masih punya uang. Nah inilah kalau segalanya kamu tanggung sendiri tanpa kamu mau menceritakan pada orang tuamu. Karena orang tuamu tidak tahu bahwa kamu itu sudah tidak kuat lagi. Kamu harus berani cerita dong. Dan saya rasa bukan kamu satu orang sayang, semua orang itu punya masalahnya pribadi-pribadi juga. Ngerti nggak sayang? Kamu harus berani berbicara dengan orang tuamu, keluargamu, apa yang terjadi. Ya, kita boleh pura-pura tegar, tapi nggak selamanya, sayang. Harapan keluarga aku cuma aku Miss, kayak ibu kan juga uh, janda gitu kan, adik aku juga nggak ada bapak, jadi satu-satunya orang yang bisa mereka apa ya harapin cuma aku gitu. Kayak aku juga mikir tuh, kalau misalkan aku menjadi anak aku sama siapa, ibu aku gimana, adikku gimana, Oke, cuma Kak, yang gitu. ngerti. Tapi kan kamu masih kerja di luar negeri. Kalau kamu tidak menjaga kesehatanmu, terus kalau kamu sakit, siapa yang bantu kamu? Inilah yang saya katakan bahwa kamu tuh capek mental, capek tubuh, dan kamu tidak menikmatinya. Bener nggak sih? Iya benar. Jadi kamu hari ini tuh capek. Ngerti nggak? Kamu itu capek karena itu kamu tidak mampu. Jadi kenapa saya bilang harus cerita sama keluarga? Karena keluarga itu tidak tahu, yang tahu hanya uang, 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 uang. Ngerti nggak?
Karena mereka ngelihatnya kamu kerja, kamu punya uang, kamu kerja, kamu punya uang. Dan mereka berpikir bahwa kita itu kerja di luar negeri, uangnya mengalir setiap hari. Padahal mereka lupa 1 bulan sekali gaji kita, Mbak. Gaji kamu 1 bulan sekali atau berapa lama sekali? 1 bulan sekali. Sama, tapi makin mereka kan mintanya selalu. Iya. Itu yang salah, konsepnya yang salah itu. Kenapa saya memberikan edukasi ini? Karena biar orang lain tahu bahwa kerja di luar negeri itu nggak seperti yang kalian inginkan. Setiap hari butuh uang langsung, satset dikirim. Nah, kenapa Miss Yuni? Saya nggak tahu kamu kerja di mana. Kenapa Miss Yuni itu mempromosikan Yorpay pada kalian? Karena uangmu sekali masuk di Yorpay, biar aman. Suamimu mau minta uang, adikmu mau minta uang, itu nggak sekali drop. Karena kalau sekali kamu kirim, maka kamu sendiri yang akan kecewa, Nduk. Paham nggak maksud saya? Karena di Singapura sudah ada Yorpay juga. Jadi kalau kamu ingin memanage keuanganmu, download Yorpay. Jadi kalau kamu gajimu ini 5 juta, 6 juta, taruh semuanya di Yorpay. Setelah itu ibumu minta uang berapapun, setiap hari kasarannya orang ngomong 100, 1 juta kan masih ada, Nduk. Tapi kalau kamu tidak bisa memanage uangmu, maka 1 bulan kamu kasihkan 6 juta semuanya pada keluargamu, minggu depan akan minta uang lagi. Ngerti nggak? Jadi kamu harus pinter-pinter memanage keuangan. Kalau kamu losdolkan dengan alasan anakmu sekolah, ibumu sakit, kita nggak akan cukup, Mbak. Keluarga kita kalau nggak ada kita gimana? Apalagi kamu berpikir untuk mengakhiri hidup. Terus ibumu gimana? Benar nggak? Kamu di Singapura masih untung loh, kamu bisa download Yorpay. Bagaimana dengan Malaysia? Jadi kamu download Yorpay. Jadi biar memanage keuanganmu. Uang kamu taruh situ semua, kamu bisa ngatur satu persatu. Di mana dan seperti apa. Terus kalau kamu pingin beli emas, beli rumah, di Yorpay semuanya ada, dijatah secukupnya, Mbak. Kamu harus memanage keuangan, jangan alasan karena adikmu butuh uang, keponakanmu butuh uang. Siapa sih yang nggak butuh uang? Benar nggak? Iya. Kamu sampai capek kayak gitu loh, Nduk. Kamu itu capek banget karena tidak bisa menikmatin hasil. Kamu nggak merasakan. Duit itu cuma lewat slot. Habis itu kamu nggak merasakan. Bulan depan slot. Itu pun masih nggak cukup. Benar nggak sih? Kamu nggak akan cukup, sayang. Paham nggak? Jadi harus kamu sendiri yang mengatur. Ngerti nggak, sayang? Iya, Mas. Loh, terus kamu kecapean, terus kamu bilang ingin mengakhiri hidup. Oh, itu salah. Salah itu, sayang. Terus ibumu ya apa? Loh, Lek, kita mati selesai nggak masalah. Anakmu emang nggak butuh biaya. Dia kan harus tetap hidup. Ngerti nggak? Iya. Karena saya tahu keluarga nggak dikasih itu marah. Bener nggak? Dan kamu seolah-olah bekerja nggak ada gunanya. Uangnya kok nggak dikirim ke rumah. Nggak ada yang bisa membantu kamu, Dok, selain kamu sendiri. Solusinya kamu harus pinter-pinter memanage keuangan. Ngerti nggak? Kalau kamu kayak gini, soron, Dok, kamu, Dok. Kira-kira mampu nggak, sayang? Allah kuat. Harus kuat, harus kuat. Karena gini loh, kalau memang mati itu adalah solusi, maka nggak ada nggak ada orang yang mau hidup, sayang. Karena masalahnya itu kita sendiri yang bermasalah, bukan orang lain. Kamu selalu libur nggak, sayang? Nggak pernah berhenti, Miss. Karena Halo? suami saya. Iya, jangan libur ya, wis gak apa-apa nyimpan uangnya. Iya. Heeh. Karena ingat anak-anakmu nunggu kamu sukses, sayang.
Sekarang download Yorpay, bagaimana caranya kamu langsung hubungi CS-nya Yorpay. Biar saya tidak ingin kalian tuh sedih gitu loh, like kalian naruh uang di Yorpay itu kalian bisa ngelihat, oh saldoku masih 4 juta nih. Besok ada yang butuh uang. Adikmu butuh bayar SPP atau adikmu butuh biaya, kamu yang ngatur. Ngerti? Jadi harus ada minutes keuangan, sayang. Ayo semangat, I love you. Kamu di Singapura loh masih untung. Bagaimana dengan orang-orang yang di Malaysia gajinya kecil, sayang? Ngerti? Kamu dalam keadaan sakit pun kamu bisa bekerja. Kamu orang beruntung, sayang. Ngerti? I love you. Semangat. Kamu pasti bisa. Nih nggak kuat dideleh, Nduk. Bukan mengakhiri hidup, tapi dideleh. Cerita sama keluargamu, ngerti? Kamu pasti bisa kok. Aku lihat semangatmu sangat besar sekali. Ya? Jangan sampai ngutang-ngutang lagi ya, sayang ya. Ayo, ojo utang-utangan. Soro digadein kok. Untung kamu nggak ikut-ikut main di rentenir, ngerti nggak sayang? Jangan ya. Ibumu masih butuh kamu, anakmu masih butuh kamu, sayang. Semangat. Dan Miss Juni akan selalu menunggu kesuksesanmu. Masa-masa ini sangat sulit bagi kamu, tapi saya yakin kamu pasti bisa kok. Kamu pasti bisa melaluinya. Dan suatu saat kamu akan telepon saya dan mengatakan, Miss Juni, beban saya sudah terselesaikan. Tapi jangan khawatir, masih ada lagi menunggu beban yang lainnya. Ngerti? Kamu nggak ada yang membantu kecuali dirimu sendiri. Semangat. Oke? Ada yang lain lagi? Iku dari Taiwan peluk jauh katanya, dari Hong Kong peluk jauh buat kamu. I love you. Terima kasih. Dia adalah orang hebat menurut saya karena dia mampu, dia merasa capek itu wajar, tapi dia bisa merasakan luka itu dia sendiri, dia hanya ingin nangis, cuman takutnya kalau nangis itu ke band ke saya itu. Halo, Dok. Waalaikumsalam.